Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dua sisi yang kita rasakan. Sisi yang pertama tentu kita mendapatkan kebahagiaan karena Allah memberikan rezeki berupa usia kita sampai ke bulan suci Ramadan dan kita sudah memasuki hari-hari terakhir. Dan tentunya kita mendapatkan nikmat yang begitu besar, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Sisi yang kedua, kita juga merasakan sedih karena kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kesucian, kemuliaan. Tentunya rasanya kita bersedih karena kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini dan belum tentu kita akan mendapatkan rezeki di bulan suci Ramadan tahun depan. Sehingga di akhir-akhir hari terakhir di bulan suci Ramadan ini tentu kita harus menguatkan lagi ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semakin dioptimalkannya usaha kita dalam taat beribadah kepada Allah, kita mendapatkan hadiah dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketakwaan, dan juga mudah-mudahan Allah berikan maghfirah, ampunan untuk dosa-dosa kita, dan juga setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita diberikan istiqomah dalam ibadah, dan tentu kita minta kepada Allah semoga kita diberikan usia sampai di bulan suci Ramadan tahun depan. Dan tentu kita berharap mendapatkan hikmah Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang terakhir, kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah surga, di mana kita memasukinya bagi orang-orang berpuasa adalah dari pintu Ar-Rayyan. Masya Allah. Nah, tentu dari cita-cita itu semua, harapan-harapan kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kuatkan lagi 5 hal berikut ini yang insya Allah mudah-mudahan sebagai keseriusan kita mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita sama-sama niatkan, kuatkan tekad kita untuk beriktikaf. Bagi laki-laki silakan datang masjid yang terdekat, tentu dengan prokes yang baik disesuaikan dengan masa pandemi ini. Kemudian untuk ibu-ibu wanita, carilah tempat yang terbaik di rumah masing-masing, atau mungkin bapak-bapak juga karena tidak memungkinkan ke masjid, silakan di musola rumah masing-masing, di tempat sujud sholat di rumah silakan, walaupun satu pojok kecil, tapi situlah tempat spesial kita bertakarub berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak tilawah Al-Qur'an, sebab firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hu di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Allah diturunkan di malam Lailatul Qadar. Semoga dengan semakin banyaknya kita bertilawah Al-Qur'an yang ditingkatkan dengan kualitas bacaannya, melihat, memaknai lagi isi kandungan Al-Quran tersebut. Semoga Allah turunkan hikmah Lailatul Qadar untuk kita semua. Dan jangan lupa di hari-hari terakhir ini di bulan suci Ramadan, kita perbanyak sedekah apa yang kita punya. Karena inilah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang terbesar di Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan, itu tak terbatas. Ya, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus besar, tetapi apa yang kita punya, yang mungkin di rumah tidak terpakai, di rumah tidak pernah dipakai bertahun-tahun, ayo kita keluarkan. Pakaian kita mungkin ya
ada barang-barang di rumah daripada mubazir. Mubazir itu akan menghisap kita di akhirat. Tapi kalau kita sedekahkan akan menjadi pahala yang luar biasa, lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur Allah berikan lebih rezeki. Silakan cari saudara, cari fakir miskin, cari orang-orang yang membutuhkan. Inilah saat-saat yang terbaik kita untuk bersedekah. Kemudian jangan lupa maksimalkan sholat tarawihnya. Ya, sholat tarawih yang tartil dinikmati. Betapa indahnya ketika kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat di dalam sholat itu mantap, luar biasa. Kalau kita bisa ikhlas niatnya karena Allah, dinikmati setiap bacaan-bacaannya, dihadirkan pikiran hati kita ketika membaca apa yang kita baca. Bukan saja sholat tarawih, tetapi dimaksimalkan sholat istikharahnya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, sholat duhanya, sholat tahajud, semua dimanfaatkan sedemikian baik. Silakan. Nah, tentu yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana kita tingkatkan doa kita. Doa untuk apa saja, untuk kebaikan, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang tua kita, untuk sahabat-sahabat kita, khususnya untuk kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Sahabat-sahabat sekalian, semoga dengan kekuatan doa umat Islam, Allah berikan karunia berkah untuk kaum muslimin wal muslimat. Allah berikan kekuatan untuk kita semua. Tentu doa yang paling utama ketika kita menjemput Lailatul Qadar di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sungguh engkau ya Allah, afun, kau maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Fa'fu anni ya Allah, maka maafkanlah dosa-dosa kami, kesalahan kehilapan kami. Ini dasar sahabat-sahabat sekalian. Seandainya Allah turunkan betul-betul maghfirahnya, ampunannya, Allah turunkan afwanya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan jalan hidup kita semakin lurus. Allah berikan jalan hidayah, Allah berikan istiqomah dalam kita beribadah. Ketika kita mencari nafkah, jelas tujuannya. Ketika kita bekerja, ketika kita mencari bisnis, usaha, bekerja dimanapun, mencari dunia, jelas tujuannya, mengharap ridho Allah. Berikan nafkah, cari ridho Allah. Masya Allah. Itulah, semoga kita termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berpuasa dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga kita mendapatkan hikmah-hikmah berpuasa. Yang paling utama, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa adalah keberuntungan, ya, bahagia yang luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.